Oke, baik teman-teman ya, selamat malam, selamat datang lagi bersama kita masih di podcast Sisi Lain. Nah, gini ya teman-teman, di sini kita sekarang mau ngebahas tentang video kita yang kemarin sama video yang akan datang. Kemarin waktu malam Jumat yang kita udah explore ya teman-teman. Di sini sekarang kita bahas semuanya, apa yang terjadi, ada apa aja di sana. Kenapa di sana? Nanti kita bahas di sini. Di sini sekarang kebetulan di podcast ini kakak kita Merta udah bisa hadir ya sekarang. Dan juga peserta yang uji nyali kemarin juga hadir di sini untuk bercerita tentang kejadian-kejadian kemarin gitu ya teman-teman ya. Baik, sekarang kita salam dulu aja sama kakak Merta. Kak Merta, gimana nih? Salam. Gimana keadaannya sekarang ini? Sehat? Ya, Astungkar sehat lah. Bisa dilanjut, boleh, monggo. Di sini juga udah ada juga Bocil sama Adit ya, yang kemarin jadi peserta uji nyali kita di malam Jumat kemarin. Sekarang artinya kita mau kita tanya untuk perasaannya dia kayak mana sih? Apa sih yang dirasain, yang seperti dia pingin gak sih rasanya. Kemarin kan dia pingin tuh katanya merasakan seperti apa yang kakak Merto rasakan. Sekarang kita mau ngobrol dari mana ya, kita ngobrolnya kak ya, enak ya. Enaknya kita ngobrol dari mana nih, apa dari kita mulai masuk penelusurannya gitu. Mungkin enaknya dari masuk dulu ya. Dari masuk kayaknya ya. Dari masuk ya, coba. Kalau dari masuk kita sama kakak Merto kan ya, kakak Merto waktu apa sih bahasanya itu permisilah dengan tempat sana kak ya. Ya, betul. Kakak Merto udah artinya di saat melakukan permisi di sana itu, pertama yang kakak Merto rasain nih apa sih, kejadian apa yang pertama waktu permisi mohon izin untuk mengadakan explore di sana itu loh. Ya kalau di awal sih ya, begitu kita datang itu ya sudah ada aura negatif sih sebenarnya ya. Ya kita semua kan pada ngedengar itu ada kayak seng gitu ya yang berbentuk. Betul. Ya tapi kan setelah itu kan setelah minta izin ya begitulah keadaannya jadinya gitu. Waktu itu sempat juga kecium-cium aroma kayak wangi apa ya, sih itu kak ya? Wangi-wangi campur kayak amis-amis anyir lah apa bahasanya itu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Yang pertama kali kita mulai masuk ke tempat itu dan mohon izin ke tempat itu yang dirasain, artinya kita ini kayak berasa merinding gitu teman-teman, merinding. Setelah itu kita ngebauin aroma-aroma wangi-wangi. Kalau menurut saya wanginya itu kurang enak lah, bukan kayak minyak wangi parfum itu ya, bukan teman-teman. Betul ya. Beda sekali. Nah, ini nih, saya juga artinya waktu kita nge-explore itu kak, masuk mulai kita explore dan masuk setelah kita izin kan kita udah mulai itu video kita kemarin. Kita explore masuk. Nah, itu ini entah perasaan saya aja apakah benar ya kak ya, karena saya kan memang nggak tahu apa-apa ya teman-teman. Jadi kakak Merto aja yang bisa tahu itu. Gini, yang saya rasakan itu kemarin begitu kita masuk di apa nih, kayak apa sih itu kak, openan apa namanya itu ya? Ya sejenis openan ya. Tungku itu ya. Bekas tungku ada gitu ya. Lorong-lorong itu. Ya. Nah di sana itu kayak ada apa rasanya gitu di pojokan atas itu kak ya. Pojokan, bener nggak sih perasaan saya itu kak kalau menurut kakak itu? Artinya kayak ada apa ya, entah itu makhluk apa gitu kak ya, tak kasat mata lah intinya ya. Seperti itu memang ada, betul memang ada itu. Cuma kan ya itu tadi balik lagi yang apa ini namanya tadi ya, saya lupa, maaf. Peserta uji nyali sebaiknya ya tanya sendiri lah, sama tidak gitu loh yang saya rasakan waktu itu dengan mereka ini. Coba Anda tanya gitu. Oke, gini teman-teman ya. Di sini kita mau tekenin sekali lagi ya teman-teman. Kita di sini mau
bercerita tentang kejadian sama apa aja yang dilakuin di penelusuran hari Jumat kemarin ya teman-teman, sama menentukan tempat eksplor kita yang malam Jumat yang akan datang. Nah, sekarang kita mau langsung bahas aja nih sama teman-teman kita ini, Bocil sama Radit ya. Langsung kita bahas Kak ya. Sang uji nyali lah ya. Sang penguji nyali ya. Kalau ini nih kita mau tanya gimana kalau menurut Radit kemarin, sedikit yang pertama Adit rasakan waktu masuk dimulainya uji nyali itu gimana? Ya yang saya rasakan Yang dirasakan pertama ya? masuk gitu udah mulai kerasa merinding baru masuk gitu. Udah Merinding mulai beda kerasa hawanya. ya, udah mulai beda. Terus setelah dieksplor tuh ada nggak sih yang kayak kita juga kayak aroma kayak gitu, ada nggak sih Dit? Ya kalau aroma sih saya mencium juga. Cium juga ya. Iya. Terus kejadian artinya yang Radit sendiri ini, yang Radit sendiri. Maaf ya, bukan Radit, Aditya. Oh Aditya ya. Iya. Oh maaf teman-teman ya, Raditya ya. Artinya Radit, nama panggilannya mungkin bisa Adit, bisa nggak Adit? Adit ya. Nama aslinya Raditya ya teman-teman. Nah, menurut Radit ini, Maaf ya, tolong lagi, bukan Radit. terus Nama aslinya Aditya. Aditya. Oh maaf. Nanti Maaf, salah lagi. teman-teman, maaf. Maaf ya teman-teman ya. Maaf. Aditya, maaf. Aditya. Menurut Aditya ini perasaannya udah dirasakan, terus mencium juga nih aroma-aroma yang kita cium. Nah sekarang yang saya tanyakan tuh, melihat sesuatu nggak sih pada saat uji nyali itu? Saya melihat bayangan hitam di pojok dekat open. Bayangan hitam di pojok kiri atau kanan nih Pojok dari kiri. video kita? Dari kita masuk Pojok kiri. kiri ya? Iya. Kiri. Sekarang kita mau tanya ya. Kita mau tanya teman-teman sama Kakak Merto, apakah yang dilihat si Radit ini memang adanya ataukah karena rasa takut yang dia alami waktu uji nyali itu jadi menimbulkan di pemikirannya yang aneh-aneh gitu. Sekarang kita tanyain sama Kakak Merto. Kalau menurut Kakak Merto gimana nih yang dirasakan Radit, yang dicium Radit dan dilihat Radit, itu nyata nggak sih adanya kalau yang dia alami? Artinya bener nggak? Gitu. Iya. Seperti yang dikatakan Aditya itu memang betul adanya. Itu ya sama saya juga ya, memantau dari kejauhan memang ada. Iya betul. Bahkan sinar juga ada kan gitu. Sinar juga ada itu Kak ya. Seperti bola-bola mata lah gitu. Iya, Ada iya, itu. betul. Di pojokan bukan gitu ya, Dit? Iya. Ya. Seperti itulah. Di pojok kirinya teman-teman ya, katanya pojok kiri dari video kita tonton ada itu kayak bangunan juga itu ya, kayak bangunan itu. Kayak bangunan apa saya juga kurang paham itu, yang masih kelihatan bata. Adit melihat dari sana dan artinya Kakak Merto mengiyakan memang adanya makhluk astral itu ya teman-teman, memang adanya seperti itu. Nah sekarang yang untuk Bocil, yang kita akrab sebut Bocil ya, teman kita Bocil ini memang luar biasa teman-teman. Biarpun badannya sekecil ini, Ya, nyalinya luar biasa. Nyalinya betul-betul lah. Diakui. Kalau buat teman-teman ya yang nonton video ini boleh komen nanti kalau misalnya teman-teman itu memang bisa kita jangkau dan dekat dengan kita, masih dekat dengan kita, mungkin bisa datang untuk pingin mungkin ya merasakan seperti Aditya. Ya betul, Aditya. Dan Bocil ya. Pingin merasakan seperti mereka, boleh komen. Boleh nggak sih saya ikut? Boleh nggak sih saya ikut main apa bagaimana? Nanti pasti bakal kita respon ya untuk tanggapan-tanggapan seperti itu. Nah, sekarang langsung kita tanya sama kawan kita Bocil. Gimana nih Bocil untuk uji nyali kemarin? Uji nyali. Ya kalau dari kita pertama masuk gitu ya. Iya. Pertama masuk udah Awalnya kerasa. memang udah kerasa. Hawa Oh berarti udah sama beda. dengan Radit ya. Bocil juga merasakan kayak gitu ya? Iya kerasa juga. Dari sebelum kita ngonten malah itu.
Bahkan baru kita mulai sampai bocil udah merasakan keanehan ya. Ya udah. Berarti kalau mungkin bisa bener nggak sih kesimpulannya gini Kak ya? Mungkin yang perasaan bocil lebih peka nih ketimbang si Adit. Jadi dia sebelum ini udah bisa merasakan sama kakak rasakan gitu. Ya dari segi penglihatan saya sih memang Iya. si bocil ini lebih peka dia begitu. Lebih peka gitu ya. Perasa lah intinya, lebih perasa peka gitu ya. Betul Oke. ya. Terus gimana nih artinya yang dirasain bocil boleh cerita apa yang dirasain, apa yang dicium, apa yang dilihat, bisa nggak diceritain? Coba diceritain. Ya kalau soal aroma ya. Ya. Kalau aroma sih ya sama sih ya, bau-bau wangi gitu, wangi-wangi. Wangi nggak sedap ya sama Ya, yang kayak kita bilang itu ya. gitulah. Heeh. Dan kalau buat lihat sih ya lihat. Cuman sekilas saja dia. Sekilas juga. Sekilas yang lihat kayak Di sebelah mana apa sama kayak si Adit? ya kalau dari kamera sih dari kanan atas. Dari kanan atas ya. Kanan atas. Kanan atas berarti video kita di kanan atas itu kayak ada ini ya, kayak ada apa namanya itu Kak? Ya miringan asbes lah apa sih Miringan namanya itu, asbes atap ya? atap ya itu. Ada ininya juga apa namanya itu kayak Mm-mm. apa sih? Apa sih teman-teman itu? Kayak paralon besar itu kan ya? Ya, yang kurang sebelah kanan ngerti itu ya? juga Ya. apa itu. Heeh. Itu, Apa yang Adit lihat? Maaf, bocil lihat di sana. yaitu pertama tuh sekilas tuh kayak kepala dongol gitu. Kepala dongol. Makanya saya langsung balik badan gitu. Gitu ya teman-teman. Langsung ngejer gitu. Nah terus yang kedua tuh nggak lama lagi kayak orang dungkuk gini pakai baju putih. Itu Dungkuk. sekilas juga dia. Di sana juga Ya tempatnya. tempat itu juga. Gimana? Untuk Kakak Merto nih gimana untuk menanggapi ceritanya si bocil ini? Ya itu memang ada, itu cuma hanya bayangan lah ya, tidak Hanya bayangan. tidak tampak betul-betul tampak nyata begitu, hanya bayangan. Ya perlu Iya. jelaskan itu hanya bayangan, dan itu pun tidak tampak sepenuhnya gitu, karena dari kita izin Iya. itu sudah tidak bisa untuk menampakkan seutuhnya ya. Tapi Nah, memang dari kita izin tuh memang dia udah ada di sana. sudah kan? ada, Sudah ada? sudah Wih. ada. Luar biasa ya teman-teman. Dari kita izin makhluk astral ini memang udah ada di sana kata Kakak Merto ya. Terus gimana nih Cil? Apalagi yang dirasain? Ada nggak sih rasa takut atau deg-degan gitu pada saat uji nyali itu? Waktu ini apa? HT-nya bunyi itu. Hatinya bunyi. Ya itu pengen saya lempar itu HT-nya itu. Enggak, ada nggak sih prasangka bocil nih? Ini HT ini bunyi, dikerjain nih. Ya digini antara nih. itu. Padahal Kerjain kita apa enggak? kita di belakang itu ya teman-teman ya, kita nggak ada sama sekali untuk Ya dari pantauan kita juga tidak ada, nggak ada kita mempermainkan sama sekali untuk sang mempermainkan ini ya, HT. tidak ada. Adapun misalnya prasangka teman-teman ya, kalau misalnya bisa untuk mempermainkan HT yang seperti itu, bunyinya seperti itu, gimana caranya kita nggak tahu. Kalau teman-teman tahu mungkin beranggapan kita itu settingan ya, boleh dicoba bisa apa enggak kayak gitu. HT-nya itu memang kita dengar ya, kita semua dengar Kak ya. Ya benar. Kita dengar itu bunyi seperti, saya itu bilang dengar HT yang bunyinya seperti itu kayak tupai lagi kejar-kejaran sama entah itu berantem sama temennya. Itu bunyinya persis seperti itu kalau menurut saya teman-teman ya. Itu sebenarnya benturan energi. Oh itu benturan energi itu Kak ya? Bener. Itu benturan energi antara energi kacamata sama sinyal HT ya, itu yang perlu dijelaskan tuh. Berarti dia benturan. untuk makhluk seperti itu kayak HT yang menggunakan sinyal ya, menggunakan sinyal kayak gitu bisa berbenturan dia Kak ya? Ya pasti dong, pasti bisa. Karena antara negatif dan positif gitu, misal ya seperti itulah intinya gitu. Modelnya kayak gitu Ya, Kak ya? ya betul ya. Jadi bisa terjadinya kayak gitu karena berbenturan, menurut Kakak Merto berbenturan energi ya, energi positif dan negatif berbenturan sehingga menimbulkan suara yang seperti itu. Nah selain suara seperti itu,
Ada lagi nggak kalau yang Bocil dengar di lokasi itu ada suara apa? Entah itu rintihan kah, entah itu apa, geraman kah? Ada nggak sih? Kayak ada yang lempar loh. Kayak ada yang lempar. Nah itu sampai kaki, sampai ke ubun-ubun rasanya itu. Merinding banget tuh. Itu seru ya teman-teman. Teman-teman sendiri belum tentu loh artinya bisa berani seperti Bocil nih. Bahkan saya sendiri pun belum tentu berani jalanin kayak gitu, menjalani uji nyali seperti Bocil itu. Terus artinya yang dilempar ini berapa kali sih yang ada lemparan? Kalau nggak salah nih 2 kali itu waktu itu. 2 kali. Keras Ya? tapi lemparnya kayaknya itu. Sampai kaki, kepala kejer. Langsung gemeter ya. Iya. Ada nggak artinya kepikiran untuk gue lari nih sekarang nih? Ada itu. Ada itu. Cuman ya tahan dulu aja lah gitu. Enggak, untuk Adit gimana? Kalau untuk Adit perasaannya waktu dilempar ataukah suara hati itu berbunyi menurut Adit? Adit nih pingin ngapain gitu? Entah pingin lari apa pingin apa? Gimana nih gue harus ngapain nih sekarang nih? Ada kayak gini. Punya perasaan kayak gitu nggak? Kalau pas bunyi dilempar itu rasanya pengen lari. Pengen lari juga ya. Masih tahan. Tapi masih bisa ditahan Bisa ya. ditahan. Masih bisa Sebenarnya ditahan. tak merinding gitu. Ini memang benar-benar seru teman-teman. Kalau yang kejadian uji nyali kita yang kemarin, explore kita yang kemarin di tempat kemarin itu memang kalau menurut saya memang tempatnya ekstrim Kak ya. Dibandingkan yang sudah kita explore lebih dulu, memang tempat ini begitu adanya. Jadi kalau untuk rumor-rumor yang beredar itu bisa kita anggap benar ya itu Kak ya. Ya memang benar. Kita harus bener percaya di dunia ini memang ada seperti itu, ada memang gitu. Tapi kita kan artinya sisi lain ini kan untuk menguap rumor yang beredar biar jangan nanti menjadi kebohongan kayak gitu kan, entah sekedar untuk menakut-nakuti, itu nggak ada. Kalau memang itu apa adanya seperti itu ya kita bakalan ngomong yang seperti itu Kak ya. Apa adanya. Apa adanya. Ini bukan Kita ngomong rekayasa, apa adanya. yang Bukan pasti kan rekayasa, begitu. bukan rekayasa. Bukan rekayasa. Habis itu kan ini udah ini ya terakhir waktu itu lemparan kedua ya kayaknya itu kedua, ya. Kalau saya lihat tuh lemparan kedua dan Kakak Merto udah mencukupi. Ini udah cukup. Nah, di sana kita mau tanya sama Kakak Merto ya. Kenapa kalau waktu itu Kakak Merto langsung menyudahkan untuk uji nyali? Nah, yaitu ya tadi. Karena yang penunggu di situ sudah tidak suka. Dengan keberadaan mereka tuh kita ganggu tuh sudah tidak nyaman begitu. Makanya dia tuh seolah-olah seperti melempar sesuatu gitu. Makanya saya selesaikan. Kenapa? Takutnya anak-anak nanti kenapa begitu. Nah, kita juga nggak mau ya teman-teman kita ini terjadi yang enggak lah. Peserta uji nyali kita ini terjadi yang di luar yang kita inginkan. Yang kita inginkan. Tidak kita inginkan. Kita pingin mereka ini tetap sehat seperti selamat, apa adanya, ya. Selamat. Semoga selalu dijaga sama Tuhan ya teman-teman ya, untuk mengungkap rumor-rumor yang belum pasti. Tapi ini memang pasti adanya seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, gini ya. Sekarang kita bercerita tentang yang akan datang. Nah yang kemarin kan udah kita bahas sama Bocil, Radit dan Kakak Merto udah kita bahas. Sekarang kita mau ngebahas ini Kak. Mau ngebahas tentang yang akan datang. Ini sebenarnya gini teman-teman. Sebenarnya narasumber sudah ada. Cuman kebetulan malam ini kemarin si narasumber ini udah siap untuk kita podcast dan kita pingin tanya ada apa aja di tempat itu, di mana tempatnya. Itu udah ada sebenarnya narasumbernya dan yang menunjukkan pun sudah ada. Nah kebetulan
si narasumber ini nggak bisa hadir karena ada halangan ya teman-teman ya. Ada halangan, mungkin kesibukan yang nggak bisa ditinggalkan, jadi nggak bisa untuk hadir di podcast ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita pada saat kita penelusuran, si narasumber ini bisa ada dan bisa bercerita nanti di sana. Itu bukan kita ya teman-teman. Kita artinya ada yang meminta untuk penelusuran ke sana dan ada rumornya di sana seperti ini. Jadi kita mau ke sana besok. Bukan kita yang menentukan tempatnya teman-teman. Podcast kita ini, setiap kita podcast pasti akan bercerita tentang yang kita alami kemarin dan yang akan datang. Sekarang kalau ngomongin yang ke depan ini Kak, Kakak udah artinya udah disampaikan belum sih tempatnya ini seperti apa? Itu udah ada ini belum sih dari omongan dia yang kemarin? Kalau dari pihak situ sih ya belum ada bercerita tentang apa-apa gitu Ada. kan. Cuma sekedar diinfo gitu maksudnya. Kalau bagusnya sih ya besok langsung aja kita datangkan narasumber itu. Kalau dari saya belum tahu pasti. Kalau tempatnya saya tahu begitu. Oh, jadi untuk tempatnya Kakak Merta udah tahu ya, udah tahu tempatnya. Cuman untuk bercerita rumor apa aja yang ada di sana kita juga belum tahu, karena yang tahu kan si narasumber ini. Jadi kita nggak bisa ini untuk bercerita horor dulu untuk tempat ini. Ya, benar. Karena ini belum pasti kan gitu, belum pasti ada cerita horornya. Tapi kalau misalnya nanti, tapi kalau dia nyuruh kita untuk explore ke daerah itu pasti ada apa-apanya kalau menurut saya nih Kak ya. Ya benar ya pastilah. Pasti ada Ya, apa-apanya betul. karena kita nggak tahu aja ini teman-teman ada cerita apa, jadi kita nggak mau bercerita bohong tanpa adanya si narasumber ini. Nanti kita bercerita ini, narasumber bercerita ini, jadi kan nggak enak gitu. Nggak enak teman-teman. Jadi kita mau bercerita itu dengan apa adanya, dengan apa yang dialami si narasumber, itu yang pasti bakalan kita ceritain. Karena kita sekarang kebetulan nggak ada ya, apa boleh buat Kak ya. Jadinya besok kita langsung ke tempatnya aja, ke tempat narasumbernya dan bercerita di sana, baru kita explore gitu Kak. Ya benar. Gimana nih? Jangan tegang. Jangan tegang. Untuk teman-teman kita ini nggak usah tegang. Apa besok mau merasakan lagi apa gimana ini? Ya kalau aku boleh-boleh aja sih. Wah, Siap ya pasti siap. Siap. hebat teman-teman ya. Masih ini boleh teman-teman komen nih. Boleh teman-teman semua komen untuk misalnya coba dong si Bocil sama si Aditya lagi, coba dong. Boleh pasti nanti. Tapi kalau mau teman-teman artinya ada teman-teman artinya yang tahu kita dekat dengan artinya rumah kita juga, mengusulkan boleh lewat chatting boleh, dan teman-teman yang lain juga boleh menentukan jangan itu lagi dong peserta uji nyalinya, boleh ditentukan. Tapi kalau pingin lagi melihat si Bocil dan Adit untuk Tampil lagi lah. tampil ya. lagi, oke. Gimana kalau misalnya ada yang komen nih disuruh tampil lagi, siap berarti? Siap Kalau aku. Luar biasa, hebat teman-teman ya. Untuk Adit gimana nih? Nanti Bocil aja siap, Adit nggak siap lagi. Ya usahakan siap. Seakan siap ya. Tapi kalau misalnya diminta coba dong si Bocil sendirian, si Adit sendirian, kayak gitu gimana nih? Nah, itu yang saya tunggu. Nah, betul, Kita betul. semua tunggu pasti ya. Pasti ada nih nanti komen teman-teman semua itu bilang jangan berdua dong, uji nyalinya kurang seru kalau berdua, coba sendirian. Pasti kayak gitu teman-teman. Gimana kalau sendiri-sendiri gimana nih? Ayo mulai lirik-lirikan dia Kak. Mulai lirik-lirikan. Benar. Mulai lirikan nih kayaknya ya. Seru nih seru. Ayo gimana tanggapannya? Kalau Dar. sendiri sih Mulai tegang ya, mulai tegang dia teman-teman ya, mulai tegang. Padahal ini kita cuma cerita nih, cuma cerita aja. Udah mulai tegang, udah membayangkan yang enggak dia ini.
Ayo gimana? Ya kalau sendiri sih siap-siap aja kalau saya. Nggak tahu Siap. kalau bocil. Ayo Cil. Gimana Cil? Pasti siap lah. Wah, Bagus. hebat. Bagus. Bisa kasih tepuk tangan ya. Bisa kasih tepuk tangan teman-teman. Kasih tepuk tangan. Hebat. Ini baru punya nyali besar. Oke, kalau udah kita tempat sudah ditentukan, tapi kita nggak bakal omong tempatnya itu di mana nanti. Di sana pasti teman-teman bisa lihat langsung di mana tempatnya, seperti apa tempatnya, ceritanya seperti apa. Teman-teman nanti bisa tahu di sana. Oke ya teman-teman, jangan lupa juga komen, like, dan subscribe. Semoga teman-teman, artinya doa saya bisa membantu channel kita biar berkembang, biar kita bisa mengeksplor tempat-tempat yang jauh-jauh lah ya, yang jauh-jauh yang menurut teman-teman itu di sana ada tempat serem, di sana juga ada tempat serem, bisa kita jangkau ya teman-teman. Untuk saat ini ya kita yang masih bisa kita jangkau ya Kak ya. Benar. Untuk saat ini yang masih bisa kita jangkau untuk mengeksplor. Oke teman-teman ya, untuk malam ini kita cukupkan aja obrolan kita, podcast kita. Kita tutup. Selamat malam, sampai berjumpa di malam Jumat.